Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kami akan mereview suatu produk untuk pengendalian hama di kelapa sawit. Meskipun nanti ini kan juga tidak hanya di kelapa sawit ternyata, tapi kita bahas dulu hama yang akan kita kendalikan dan kita akan mengundang yang teknisinya langsung yang mengendalikan secara langsung. Nah, bukan teori, tapi sudah langsung mengerjakan. Kita panggilkan suaranya ya, kita telepon ini. Assalamualaikum, Mas Nirwanto. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, jadi ini akan kita tanya-tanya mengenai pengendalian ulat kantong di tanaman kelapa sawit dengan menggunakan Starten yang pernah Mas Nirwanto gunakan kan? Iya, Pak. Oh ya. Jadi pemirsa, Starten ini 75 Wg, artinya kan ini betul-betul granul, kan bulat-bulatannya agak besar. Kandungan aktif bahan aktifnya adalah asefat 75%. Jadi ini asefat ini untuk mengendalikan ulat kantong yang sangat sulit dikendalikan, iya kan Mas Nir? Iya, Pak. Iya, Repot, Pak, kalau udah ya, kena ulat kantong. sangat sulit karena satu udah di dalam kantong, sehingga kalau kita semprot juga harus pas siklusnya, harus pas makan, menetas dan sebagainya. Kemudian inilah kesulitan dari kita mengendalikan ulat kantong. Nah, ini kita gali pengendalian yang sudah dijalankan oleh Mas Nirwanto ini yang mengendalikannya di tanaman rendah atau udah tanaman tua, Mas Nir? Ada yang di tanaman rendah, ada yang di tanaman tua, Pak. Oh, jadi udah semua lah ya. Iya, ya kalau tanaman rendah itu yang paling apa itu Pak, sekitar CBN 3 lah Pak, itu masih kami blower Pak. Tapi kalau udah di 7 tahun ke atas itu udah mesti diinjeksi karena misi blowernya nggak sanggup lagi Pak. Oh ya, jadi itulah pemirsa, ini kan untuk di tanaman rendah menggunakan mist blower. Di tanaman tinggi dengan terang injection atau injeksi batang kan? Iya Pak. Ah ya, jadi memang ini apanya cara kerjanya memang apa ya, insektisida ini kan sistemik, kontak sekaligus langsung, makanya bisa dipakai disemprot bisa, diinjeksi bisa itu loh Mas Nir. Iya Pak. Nah itu yang dipahami oleh para petani sekalian, makanya bisa dua-duanya. Nah sekarang kalau yang kita bahas itu untuk ulat kantong, ya itu bisa Metisaplana contohnya. Yang Mas Nirwanto pernah pakai apa aja untuk Metisaplana kan? Kalau yang pernah kami Pak, itu kita pernah pakai mentil. Bukan, yang ini ceritanya kan Starten aja gitu. Oh, untuk Starten aja itu Pak, itu ini untuk ulat kantong kan Pak? Itu untuk ulat kantong, pernah juga untuk ulat api Pak. Oh iya, itu nanti ulat kantongnya Metisaplana kah? Iya Pak. Oh iya. Metisaplana, kemudian pendula. Pteroma pendula pernah. Pteroma pendula kemarin yang terakhir itu Pak ini ada Mahasena Pak. Oh Mahasena bisa pernah coba ya, ya. Iya Pak. Itu di tanaman rendah ceritanya kan. Kalau cerita iya, tanaman rendah, dosisnya berapa itu? Kalau untuk tanaman rendah yang bisa kami pakai dengan blower Pak, itu sekitar dosisnya itu sekitar ini Pak, 10 sampai 12,5 gram per pokok. Ah itu kalau itu yang apa itu? Itu yang injeksi batang itu. Yang semprot kan kira-kira 1 gram per liter kan? Yang disemprot. Untuk yang semprot dulu, yang semprot. Oh, yang semprot. Iya, kalau yang semprot Pak itu biasanya kami pakai dosis ini, pakai dosis sekitar 2 sampai 3 gram per pokok. Oh iya. Per liter, maaf Pak. Iya, per liter ya. Itu ya memang itu biasanya ya 2 gram per liter. Nah, nanti tinggal capnya isinya berapa kan apanya bisa dihitung itu ya.
Jadi kalau Mas Nirwanto pakai sampai 3 ya, 3 gram ya per Iya liter. Pak, tergantung ini Pak, tergantung uh, unitasnya Pak. Kalau udah agak besar sedikit itu dinaikkan jadi 3 kurang lebih kayak gitu Pak. Tapi kalau masih di tarik kecil kita pun pakai 2 pun bisa Pak. Oh, itulah kuncinya ya kan. Itulah kalau kita menggunakan mist blower gitu. Tadi kalau menggunakan injeksi batang? Kalau menggunakan injeksi batang itu tadi Pak yang saya bilang Pak, sekitar 10 sampai 12 gram per pokok. Itu dilarutkan biasanya larutannya itu sekitar per pokoknya itu sekitar 30 cc 30 mili ya. Oh, ya sudah pas itu memang. Biasanya kan aplikasi itu kan 10 sampai 15 gram yang larutkan dalam 20 sampai 30 mili atau cc. Karena untuk satu tanaman tinggal per berapanya. Dan itu karena ini sistemik tadi ya, racun lambung tadi, makanya dia naiknya itu kan Mas Nir, secara absorban akroketal naik ke daun dan nanti kalau dimakan juga bisa racun lambung tadi. Iya Pak, harapannya demikian Pak. Harapannya dan gini, ini yang kami tanyakan. Kalau itu kan bisa bertahan kira-kira 30 hari loh Mas Nir. Iya Pak, masa residunya kira-kira sekitar 30 hari. Oh ya, pengalaman Mas Nir gimana? Apanya? Kapan mulai terjadi mortalitas kematian ulat itu biasanya Pak, mulainya itu sekitar 3 hari sudah mulai nampak Pak kalau kita aplikasikan. Oh gitu. Enggak itu kalau disemprot. Kalau diinjeksi batang lebih kan? Kalau diinjeksi batang sekitar 5 sampai 7 hari Pak baru mulai nampak. Oh ya, kalau yang disemprot tadi 3 hari lah itu ya kan? 3 hari ya, kurang lebih 3 hari sudah mulai nampak ya. Oh iya, nah, itulah. Dan selama ini kematiannya, mortalitasnya berapa persen Mas Nir yang pernah dikerjakan? Kalau yang pernah tertinggi kami Pak itu sekitar 85% dengan ini Pak, dengan apa namanya? Dengan mist blower. Dengan mist blower, wah bisa. Di atas 85%. Oh itu yang tertinggi ya kan? Iya Pak. Ya namanya di dalam kantong. Iya. Terus ya intinya kesimpulannya oke lah ya, masih bisa ya Mas Nir untuk kalau dibanding dengan merek yang lain nggak usah bahas dengan merek yang lain. Nah, iya Pak, lebih bagus ini Pak. Oh, bukan gitu, maksudnya ya bisa atau tidak nggak usah dibanding-bandingkan. Gitu. Iya Pak. Nah, tapi oke ya, bisa ya Mas Nir. Oke Pak. Iya. Kalau statin oke. Jadi kan tadi sampean bilang juga untuk ulat api tadi kan bisa. Bisa Pak, tapi itu dosisnya mesti dinaikkan. Oh ya nggak apa-apa. Ini saya pernah ada pengalaman gini Pak. Iya. Di dalam satu areal itu kan dua serangan PDKS-nya, yaitu ulat api sama ulat kantong. Oh ya. Jadi pernah dicoba juga itu kita pakai statin juga. Oh ya. Statin juga, tapi pertama aplikasi ulat apinya nggak mati dengan dosis yang biasa. Oh ya. Terus kami naikkan ulat apinya ada yang mati juga Pak, walaupun nggak sebanyak kalau kita pakai inseksi yang khusus untuk ulat api. Oh iya. Tapi ini kan memang gitu Ner. Untuk yang lain-lain juga bisa. Ini saya bacakan ya. Jadi kalau startin itu untuk cabai itu juga bisa untuk penggerek buah Heliotis armigera. Nah itu dosisnya memang berbeda-beda itu tadi yang sampean bilang. Ini 1,5 gram per liter. Untuk cabai untuk ulat gerayak Spodoptera litura itu 1 gram per liter. Untuk kelapa sawit itu bisa dicoba juga untuk ini Mas. Untuk Mas Nir untuk Orites. Untuk Orites itu ya itulah dinaikkan 2,5 gram per liter. Ya. Kemudian itu untuk Orites. Untuk Orites itu bisa 2 loh Mas Nir. Iya, Pak. Ya karena granul tadi kan WG tadi ya. Dia bisa dicairkan dulu, kemudian baru disemprotkan. Nah, itu 2 gram per liter atau kalau masih granul ya
2,5 itu tadi. Nah, dan ulat kantong ya. Jadi intinya itu bisa untuk selain ulat kantong juga bisa yang lain juga ini yang saya sebutkan. Yang lain, iya Pak. Iya. Oke Mas Nirwanto, terima kasih ini udah berbagi pengalaman langsung mengendalikan ulat kantong dengan menggunakan Startin 75 WG atau bahan aktifnya Acefat 75%. Ya, terima kasih ya Mas Nir. Assalamualaikum.